Selamat siang, perkenalkan nama saya Eka Barimanzega. Saya pelamar CPNS di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun anggaran 2021. Melalui video ini saya menceritakan kisah pilu yang saya alami sebagai pelamar CPNS tahun anggaran 2021, yang mana pada pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB saya dinyatakan lolos sebagai peringkat 1, dan pada pengumuman setelah masa sanggah dinyatakan saya tidak lolos kembali. Jadi saya ingin menceritakan dari awal pendaftaran hingga tahap akhir seleksi CPNS tahun anggaran 2021. Yang pertama, saya mendaftar secara online di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan jabatan penata laporan keuangan. Kemudian lokasi formasi Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS, kualifikasi pendidikan S1 Manajemen, jenis formasi umum, dan jumlah formasi yang diterima adalah hanya 1 orang. Jadi setelah saya mendaftar secara online, maka keluar pengumuman bahwasanya saya lolos dalam seleksi administrasi, sehingga saya berhak mengikuti ujian SKD. Kemudian pada tanggal 30 September 2021, saya mengikuti ujian SKD yang dilaksanakan di kantor regional 6 BKN Medan. Ya, dengan nilai saya waktu itu adalah 356 dan lolos passing grade. Nah, jadi pada saat ujian itu adalah dilaksanakan secara CAT, secara online, dan keluar hasil dari ujian saya itu dengan total 356. Kemudian pada tanggal 12 November 2021 keluarlah pengumuman hasil ujian SKD, ya, hasil ujian SKD dengan peringkat saya di situ adalah peringkat 3. Jadi saya berhak mengikuti ujian SKB karena saya lolos, ya. Saya mendapat peringkat ketiga. Ya, jadi karena saya lolos dari ujian SKD, maka saya berhak mengikuti ujian SKB yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021 sampai tanggal 2 Desember 2021. Jadi dalam ujian SKB ini ada 3 seleksi yang dilaksanakan, yaitu yang pertama seleksi kesehatan dasar dengan bobot nilai 35%, kemudian seleksi kesamaptaan 35%, dan kemudian seleksi wawancara dengan bobot 30%. Jadi dalam pelaksanaan ujian SKB ini tidak dilaksanakan secara online, tetapi hanya secara observasi. Nah, jadi semua item, ya, atau tahapan seleksi ini sudah saya ikuti dan saya sudah laksanakan sebaik mungkin, sehingga pada tanggal 24 Desember 2021 keluar pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB yang dinyatakan di situ bahwa saya lolos dengan peringkat 1. Nah, ini Eka Barimanzega. Jadi saya lolos sebagai peringkat ke-1. Jadi sesuai dengan peraturan juga bahwasanya bagi pelamar yang tidak lolos berhak untuk menyampaikan sanggah yang disampaikan pada tanggal 25 Desember sampai 28 Desember 2021, dan jawab sanggah juga mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai tanggal 4 Januari 2022.
Jadi dalam waktu itu juga saya terus mengecek akun saya mulai tanggal 30 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022. Dengan hasil yang ada di akun saya itu adalah ini. Ya. Katakan di sini seleksi SKB CPNS. Selamat Eka Beriman Zega, Anda lolos seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus. Untuk diusulkan penetapan nomor induk PNS, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ini informasi yang ada di akun saya sampai pada tanggal 6 Januari 2022. Jadi dengan informasi ini yang ada di akun saya ini, saya sudah siap untuk melaksanakan yang namanya pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Jadi tiba-tiba saya buka akun saya pada tanggal 7 Januari 2022 dan ternyata tidak bisa login ya. Saya tidak bisa masuk di akun saya dan dari situ saya sudah mulai curiga ada apa dengan akun saya. Kenapa sampai tidak bisa login? Saya periksa kata sandi dan nicknya benar semua, tetapi tidak bisa login. Jadi akhirnya saya buka kembali pada tanggal 8 Januari 2022 dan akhirnya terdapat informasi di akun saya tersebut bahwasanya saya tidak lolos. Jadi secara pribadi saya kaget akan hal itu, kok bisa saya tidak lolos, pantas aja pada tanggal 7 Januari 2022 saya buka akun tidak bisa login. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut saya menghubungi pihak layanan CPNS Basarnas melalui nomor WhatsApp ya, melalui nomor WhatsApp dan mempertanyakan hal demikian. Dan akhirnya pihak layanan CPNS Basarnas juga memberikan jawaban kepada saya bahwasanya saudara Oberlin Lauli mengajukan sanggah dan sanggahnya setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen hasil penilaian seleksi kesehatan dasarnya ternyata benar terdapat salah satu komponen seleksi kesehatan dasar yang belum terinput. Jadi ini pernyataan dari layanan CPNS Basarnas yang mengatakan bahwasanya ada nilai yang bersangkutan salah satu komponen nilai kesehatan dasarnya belum terinput pada saat itu. Nah, yang perlu saya pertanyakan di sini, kenapa bisa nilai tersebut tidak terinput? Ya, jangan-jangan kami semua peserta pelamar CPNS Basarnas ini mendapat hal yang sama, belum termuat semua nilai kami. Ya, jadi mohon transparansi akan hal itu dari pihak CPNS Basarnas. Jadi secara pribadi dengan pengumuman tanggal 8 Januari ini sangat merugikan bagi saya. Ya, sangat merugikan kepada saya dan akhirnya saya membuat laporan dan saya kirimkan baik itu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian Ombudsman, Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan begitu juga kepada BKN Medan, dan begitu juga BKN di Jakarta. Jadi sampai sekarang tanggal 22 Februari 2022 surat saya itu belum ada balasan sama sekali. Jadi itulah yang sangat menyedihkan bagi saya. Kenapa ya surat saya tidak ada balasan sama sekali. Ya, jadi kisah rasa sakit yang saya alami saat ini sangat mendalam. Kenapa berikan harapan-harapan palsu ya, harapan palsu dari panitia. Kenapa dari awal tadi tidak meng-cross check ulang nilai mana nilai yang belum terinput sehingga pengumuman yang diumumkan pada tanggal 24 Desember 2021 itu pengumuman yang memang valid ya, valid, tidak ada lagi ubah-mengubah seperti hal segampang membalikkan telapak tangan saja. Jadi saya memohon kepada instansi terkait untuk mendengarkan apa yang ada dalam perasaan saya saat ini.
rasa sakit yang saya alami sebagai pelamar CPNS tahun anggaran 2021. Jadi dalam hal ini saya memohon sangat bahwasanya hak saya itu dikembalikan, ya. Lagian pada saat sanggah itu katanya dari pihak layanan CPNS Basarnas sudah melakukan sanggah, belum tersampaikan kepada kami, baik itu secara pribadi ataupun secara publik juga belum tersampaikan verifikasi sanggah itu. Jadi dalam hal itu saya meminta hasil verifikasi sanggah dari panitia seleksi dan meminta bukti sanggah dari saudara Oberlin Lauli yang dikirimkan kepada panitia pertanggal sanggah 25 sampai 28 Desember 2021. Kemudian yang ingin saya pertanyakan lagi, yaitu kenapa waktu penginputan nilai pertama itu, penginputan hasil integrasi ujian SKD dan SKB tidak di cross check dulu mana nilai yang belum terinput sebelum diumumkan pada tanggal 24 Desember 2021. Nah, jadi itu pengumuman harus betul-betul di cross check ulang mana kesalahan-kesalahan sebelum diumumkan. Janganlah seperti begini, akhirnya merugikan bagi saya. Jadi saya merasakan sakit hati akan hal itu, saya tidak terima dengan hal itu. Kemudian memohon transparansi nilai kesehatan mana yang belum terinput dari saudara Oberlin Lauli, karena dengan pernyataan tadi melalui layanan WA Basarnas bahwasanya ada komponen nilai yang belum terinput, nilai kesehatan yang belum terinput. Jadi secara pribadi dulu saya memintakan hal itu, ya, supaya ada keterbukaan pada saat pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas ini. Ya, kemudian memohon transparansi dan bukti atas dasar apa BKN melakukan integrasi ulang nilai. Jadi karena ini belum tersampaikan secara publik, jadi saya memohon itu disampaikan secara publik dan berdasarkan dengan pertanyaan saya pada instansi terkait. Dan kemudian saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian, Deputi Bidang SDM Aparatur, Bidang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Kantor Regional 6 BKN Medan, Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN tahun anggaran 2021, Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kemudian Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Ketua Ombudsman di Jakarta, Ketua Ombudsman di Medan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan lembaga bantuan hukum yang lainnya untuk menindaklanjuti surat saya dan masalah saya ini, serta meninjau kembali pengumuman CPNS pada tanggal 8 Januari 2022 agar ada transparansi dalam pengadaan CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun anggaran 2021. Itulah permohonan saya kepada pihak terkait, Bapak Presiden, dan pihak-pihak terkait dalam hal ini agar saya mendapat keadilan dalam hal ini. Kemudian harapan saya semoga hak saya bisa kembali kepada saya. Jadi itu intinya. Jadi saya memohon bahwasanya ditanggapi serius apa yang menjadi permasalahan yang saya alami untuk saat ini. Demikian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.